Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan sifat irodat, halaman 42. Kemarin kita sedang membahas halaman 43 nomor 5. Sifat irodat atau kehendak Allah berbeda dengan perintahnya, itu ya. Jadi masih dalam bahasan sifat irodat. Irodat itu apa kemarin artinya? Berkehendak ya. Berkehendak, berkemauan, berkeinginan. Jadi Allah wajib memiliki kehendak, memiliki kemauan, irodat itu ya, keinginan, irodat itu. Nah, kemarin di nomor 5, sifat irodat atau kehendak Allah beda dengan perintah. Ini istilah ya, istilah dalam ilmu tauhid. Ada kehendak, ada perintah, gitu. Ada kehendak, ada perintah. Ada kehendak Allah, ada perintah Allah, gitu. Makanya kemarin sudah dibahas bahwa ilmu tauhid ini salah satunya adalah disebut ilmu kalam, ilmu yang ngatur tentang omongan. Jadi jangan sampai salah bicara dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Nah, kemarin yang kita bahas salah satunya di dalam tauhid itu ada yang disebut pembatalan 2 kalimat syahadat, yaitu murtad. Murtad itu ada 3. Salah satu murtad itu murtad ucapan. Nah, inilah betapa tauhid itu sangat memperhatikan omongan. Jangan sampai salah ngomong, dan ini fatal akibatnya ya. Nah, termasuk di sini. Jadi ada kehendak Allah, ada perintah Allah, gitu ya. Hanya ada yang dikehendaki sesuai dengan perintah, tapi ada juga yang dikehendaki tapi tidak sesuai dengan perintah. Ini gambarannya ada 4, gambarannya nih. Ada 4. Bahkan nanti kita pun harus mengetahui juga tentang izin, tentang ridho Allah. Jadi nanti ini ada izin, ada perintah, ada ridho, ada kehendak. Nanti begitu ya. Ini harus kita pahami nanti supaya setelah kalimat-kalimat ini kita pahami, jadi kita jadi tahu gitu, tahu bahwa kita ini ada dalam kehendak Allah, apa sedang melaksanakan perintahnya, apa yang kita kerjakan ini dapat ridho Allah enggak, diizinin enggak. Nah, gitu ya. Jadi supaya begitu. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak diizini sama Allah, enggak diridhoi sama Allah, kan begitu ya. Tidak diperintah misalnya. Nah, ini yang pertama dulu nih. Yang 4 dulu kita pahami. 1, diperintah, dikehendaki seperti iman Abu Bakar. Pertama tuh ya. Diperintah dan dikehendaki, berarti diperintah oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Contohnya seperti imannya Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi ya, Abu Bakar. Abu Bakar itu beriman apa kafir? Iman ya, iman kita tahu ya, sampai meninggal Abu Bakar itu iman. Urusan iman itu perintah Allah apa larangan Allah? Iman ya. Manusia beriman kan itu ya. Iman itu perintah Allah apa larangan Allah? Perintah ya. Berarti ketika kita beriman, berarti kita melaksanakan perintah Allah. Abu Bakar beriman, berarti memang diperintah Abu Bakar itu untuk beriman, kan gitu ya. Ini pelan-pelan, ini mah istilah aja gitu istilahnya. Kemudian dikehendaki. Dikehendaki itu berarti kan diinginkan, kan gitu ya.
Emang Allah pengennya begitu, maunya begitu, dikehendaki kan begitu ya. Abu Bakar itu beriman. Satu, iman itu adalah sesuatu perintah Allah. Yang kedua, emang Allah pengen Abu Bakar itu jadi orang yang beriman. Nah, itulah contoh diperintah dan dikehendaki seperti imannya Abu Bakar. Nah, gitu ya, pelan-pelan. Kalau sesuatu itu kalau suatu perintah berarti gitu ya. Kalau itu dijalanin, maka nanti kita dapat apa dari Allah? Pahala, kemudian ridho. Nah, gitu ya. Kalau kita melakukan suatu perintah ya, perintah Allah, kalau kita jalanin berarti kita dapat pahala dari Allah, kemudian dapat ridho Allah. Kan begitu tuh ya. Jadi dapat ridho Allah. Kemudian nanti ada juga disebut izin Allah. Izin disebutnya. Allah ngizinin apa kagak nih? Nah, izin itu apa? Kejadian yang direncanakan oleh Allah dan diciptakan atau takdir lah gitu ya. Jadi izin itu maksudnya takdir Allah. Ini kayak begini nih, kita ngaji nih. Ini teh takdir kita kan ngaji ya. Ini takdir ngaji disebutnya izin. Izin dari Allah. Berarti begini kalimatnya, dengan izin Allah. Nah, gitu ya. Malam ini saat ini kita ngaji. Tanpa izin Allah bisa gak kita ngaji? Enggak, kan itu. Tanpa takdir Allah enggak bisa kan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan izin Allah gitu. Izin Allah. Kembali lagi ya. Kalau melakukan perintah Allah, maka nanti kesananya kita dapat ridho, gitu aja lah ya. Kita dapat ridho. Beda kalau kita ngerjain yang dilarang Allah, itu dapat murka nantinya ya. Allah benci kalau kita melakukan yang dilarang oleh Allah. Suruh ngaji, kita ngaji, maka insya Allah dengan ngaji yang kita lakukan ini, karena ini adalah perintah Allah, insya Allah Allah ridho kepada kita, kan gitu ya. Diperintah tuh. 2. Diperintah tapi tidak dikehendaki. Yang kedua nih, gambarannya ya. Diperintah sama Allah tapi Allah tidak menghendaki, nggak pengen. Kayak apa? Imannya Abu Jahal. Imannya Abu Jahal atau Abu Lahab gitu ya. Abu Jahal itu iman apa kafir? Kafir. Sampai mati kafir. Abu Jahal, Abu Lahab juga sama, sampai mati kafir. Kafir itu perintah Allah apa larangan Allah? Larangan. Berarti Allah nggak nyuruh, nggak merintah kepada Abu Jahal untuk jadi orang kafir. Tapi pada buktinya dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena Allah tidak menghendaki Abu Jahal jadi orang iman. Emang gak pengen Allah Abu Jahal itu jadi iman, gak pengen. Allah pengennya Abu Jahal jadi orang kafir. Ya pelan-pelan ini ya. Ini soalnya nanti kaitannya sama kehidupan sehari-hari kita ini ya, ini teh gitu ya. Supaya jangan salah paham, persepsi kan gitu ya, cara pandang kan gitu. Yang saya lakukan ini perintah Allah, apa kehendak Allah, apa kan gitu ya. Nah ini pelan-pelan gitu ya. Kafirnya Abu Jahal, imannya Abu Jahal itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah tapi Allah nggak pengen, gitu kan ya. Imannya Abu Jahal adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tapi Allah nggak pengen Abu Jahal jadi orang beriman. Makanya sampai mati Abu Jahal maka kafir, kan begitu ya. Ini ngeri ini gitu ya. Andaikan kita hidup nggak dipengenin baik sama Allah ya, masya Allah. Dosa kagak ya? Iya. Contoh lah, ini contoh.
Ini sekarang yang ngaji bapak-bapak ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ibu-ibu berapa? Ibu-ibu 3. Anak-anak. Nih, ini bapak-bapak 10. Bapak-bapak ini ada 10 yang ngaji. Berarti sekarang kita ngaji adalah diperintah dan dikehendaki. Nah, ini gitu ya. Ini ngaji kita nih. Ini adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Ngaji itu kan perintah Allah, dan emang Allah pengen malam ini kita ngaji. Ada yang begini, yang nomor 2, diperintah mah diperintah, tapi Allah nggak menghendaki, Allah nggak pengen. Contohnya siapa? Hah? Yang habis sholat pulang ya. Yang habis sholat pulang, atau yang kagak sholat juga nggak datang, gitu ya. Nah itu contohnya kayak begitu kan ya. Ya Allah, padahal ini teh suatu perintah, tapi Allah nggak pengen kita melakukan perintahnya. Ya Allah, ini sedih, ini serem, ini ngeri. Ketika Allah nggak pengen kita jadi hambanya yang melakukan perintah. Ya Allah, kayak bos sama karyawan ini meresep banget nih, sama yang ini meresep banget. Pokoknya bos pengen banget tiap hari dia datang, dia kerja, dia ada, senang banget. Tapi ini satu nih gedeg banget ini satu dia. Tapi sama-sama karyawan, sama-sama dikasih tugas, kerja kamu ini, kerja kamu, semua dikasih tugas, diperintahkan sama bos. Sama yang ini mah berharap banget dia datang tiap hari karena bos seneng dengan kinerjanya. Tapi sama yang ini nih gedeg gini, pengennya kagak datang ini dia nih, jangan kata si bos itu ya. Akhirnya berbagai cara dilakukan nih supaya kagak betah ini di PT-nya si bos, kan bikin begitu aja ya. Ya Allah, itu ini ya. Ini ingat nih ya, clue-nya, kata kuncinya nih, ingat-ingat, kita sedang membahas irodat Allah. Lagi ngebahas sifat irodat nih ya. Kita sedang membahas tentang kehendak Allah, kemauan Allah. Ini kemarin di awal-awal sudah kita bahas. Kita punya kemauan enggak? Awas jangan salah jawab ya, bukan punya ya, banyak. Jadi kalau ditanya punya kemauan gak kita? Banyak. Jangan bilang punya mah kayaknya dikit kan gitu ya. Kita mau banyak, bukan punya gitu. Banyak maunya gitu. Apa aja pengen kita mah ya. Mau pengen apa aja dipengenin sama kita mah. Apeng gitu mah ya. Apa aja pengen, apeng ya. Banyak. Tapi ingat ini dalam kajian irodat ini. Tapi ingat, yakini, pahami, ingat bahwa irodat Allah di atas irodat atau kemauan-kemauan hambanya, kemauan-kemauan makhluknya. Ingatin itu. Sekuat sehebat apapun keinginan kita, kalau Allah nggak pengen, nggak bisa. Karena irodat Allah itu di atas segala-galanya udah, kan gitu ya. Pengen banget punya anak pesantren, wah kan gitu ya. Kita kan ya Allah pengen banget punya anak pesantren, ngelihat anaknya si Anu pada sukses pesantren itu kan kita pengen banget kan gitu ya. Pengen banget anak kita jadi polisi, pengen ya. Kita kan begitu ya, banyak pengen gitu kan ya gitu. Pengen apa aja pengen kan gitu. Tapi sekencang sekuat apapun pengen kita, anak udah dibujukin sama kita, pesantren ya nak, mondok ya nak gitu, biar nanti kamu bisa ceramah, bisa ngaji, bisa ini. Ntar kalau bapak ibu nggak ada, kamu yang tahlilin, kamu yang mandiin, kamu bapak pengen banget. Wah, anak kita udah diapain tau. Pokoknya kalau mau pesantren nak, minta apa kita dikasih ya bapak. Wah, udah apa aja kita ya. Saking pengennya kita punya anak pesantren. Anaknya dipaksa, dirayu, dan segala macam dah. Sampai akhirnya luluh itu anak. Iya dah, kepaksa ini bocah. Pesantren terpaksa. Didaftarin segala macam, segala macam. Udah jadi anterin ke kobong ke kamarnya. Bapaknya pamitan aja pulang. Lah, bapaknya masih di Bandung, dapat telepon dari rumah. Lah ini
Anakku udah ada di rumah katanya. Ya Allah, dia lari duluan ngecer. Padahal kita pengen banget anak pesantren. Kalau Allah kagak pengen mau gimana? Gak bisa. Anak biar nurut anak. Aduh, apa aja semua. Ingat ya, irodat Allah nih. Jadi ini buat ngobatin hati gitu ya. Ya Allah, ya udah. Kalau kita kesini kan, ya udah. Mau gimana? Kita nggak bisa melawan irodatnya Allah gitu. Nggak bisa. Keinginan tinggal keinginan. Kalau Allah tidak menghendaki mau bilang apa? Sudah gitu ya. Ya ikhtiar mah jangan berhenti gitu ya. Lagi sakit pengen banget sembuh kan. Apa aja obat kemana aja, ayo udah dilakonin. Orang pengen sembuh. Tapi kalau Allah kagak pengen mau gimana? Lu mah sakit aja udah gak tahu mau gimana kita. Tapi bukan berarti tadi kata si abang ya, itu dosa enggak kalau begitu kan gitu ya. Atau ya udah dah, ngapain kita ntar Allah pengennya apa kan gitu ya. Nah udah dah gitu juga. Pasrah kan saya kan gitu ya. Tetap nggak bisa. Karena ada kewajiban ikhtiar, ada kewajiban usaha, ada kewajiban tirakat, upaya yang harus kita lakukan, yang itu sebetulnya di dalam ranah tauhid pun Allah itu menawarkan, menyediakan dengan ikhtiarmu apa-apa yang menjadi ketentuan itu sebetulnya masih bisa dirubah. Nah ini ada ini ya dalam akidah ahli sunnah ya. Makanya kan kita mengenal syariat, hakikat. Syariat itu pekerjaan kita, kewajiban kita, hakikat adalah ketetapan Allah kan gitu ya. Irodat ini ketetapan Allah nih, irodat. Kudrot itu ketetapan Allah. Itu hak mutlak prerogatif Allah itu. Udah nggak bisa digimana-gimanain. Tapi di sisi lain Allah nawarin ke kita. Lapar nih kita. Ini lapar nih kita nih. Ini kan takdir nih lapar. Mau dibikin kenyang gak ini? Kata Allah kan begitu ya. Kalau pengen dibikin kenyang, walaupun ini adalah takdir, lapar teh takdir, ketetapan Allah. Tapi kalau kamu ingin rubah jadi kenyang bisa. Asal kamu mau ikhtiar, makan gitu. Makan. Ayo makan. Walaupun ketika kita makan, nasi itu hakikatnya nggak bisa bikin kita kenyang. Nah ini nih ya, harus teliti banget nih ya akidah ahli sunnah antara pemahaman syariat dan hakikat. Karena kita salah dikit aja bisa qadariyah, bisa jabariyah. Jadi kafir, apakah kafir qadariyah, apakah kafir jabariyah? Karena ahli sunnah di tengah dia makan, di tengah. Enggak berat kanan, enggak berat kiri, tapi di tengah-tengah dia makan. Jadi takdir kita lapar. Tapi lapar ini bisa dirubah jadi kenyang. Hakikatnya lapar. Tapi lapar ini bisa dirubah dengan ikhtiar menjadi kenyang. Allah nawarin itu. Mau nggak kamu ngerubahnya jadi kenyang? Kalau mau, makan. Ikhtiar namanya. Tapi begitu kita makan, jangan pernah meyakini nasi bisa membuat kenyang. Karena nasi nggak punya kekuatan. Tetap kenyang mah datangnya secara hakikat dari Allah. Toh banyak orang yang kagak makan dikasih kenyang. Ada orang kayak begitu, nggak makan-makan tapi dia nggak pernah lapar, nggak kekerebekan, nggak perih, nggak asam lambung, nggak usah minum proma, enggak. Sehat aja, kenyang aja, ada orang kayak begitu. Cuman kita makan nggak pernah ngerasain, kayak nggak percaya ya. Masa iya ada orang kenyang kagak makan-makan gitu ya. Yang kita mah belum pernah ngerasain ya. Kita mah jam 6 jam 7 belum nyarap ya kan udah aduh kan gitu ya. Lantih kan kita mah ya, nggak bisa. Apalagi kalau kita jalan sama Bang Imin, wah per 3 jam Bang Imin mah pokoknya kalau mau kemana-mana udah didata dia. Yang kelewat gitu 3 jam nih. 3 jam kita harus berhenti sama Bang Imin, ngopi, jajan gitu. Karena ya kita ngejaga lambung gitu ya. Kelas-kelas kita masih begitu. Tapi ternyata ada orang-orang yang Allah berikan kenyang, diberikan tenaga tanpa harus makan, tanpa harus minum. Ada yang kayak begitu, ada. Cuman lagi-lagi karena kita belum merasakan jadi percaya gak percaya dah kan gitu. Atau itu rada susah lah gitu ya. Atau gini aja lah. Kamu bodoh, hakikat. Bodoh tuh hakikat. Mau gak ini kebodohan dirubah jadi kepintaran? Kalau mau ikhtiar, ngaji, belajar, datang ke majelis taklim.
Begitu kita datang, ini kan ikhtiar kita nih, ngaji itu begini, ikhtiar kita, usaha kita nih, saking pengen nggak bodoh, pengen ngerti, pengen paham. Ketika habis ngaji, paham, oh iya ngerti. Tapi ingat, ngerti itu jangan diyakini gara-gara kita ngaji, gara-gara ngedengerin ustadz, guru, gara-gara nyimak kitab, akhirnya kita paham. Enggak. Itu kepintaran mutlak, hakikatnya pemberian Allah. Robbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku, berikan aku kepahaman ketika ngaji teh. Tapi ingat, secara hakikat paham, ngerti, bisa itu bukan dari penjelasan guru, bukan dari saya, bukan dari kepintaran otak bapak-bapak dan ibu-ibu juga, bukan gitu, bukan. Itu udah aja dari Allah secara hakikat. Kenapa? Karena ada orang kagak ngaji tapi bisa, orang kagak ngaji tapi pinter. Kalau di pesantren kita bilangnya ilmu laduni, ilmu laduni disebutnya ya. Pesantren berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun nggak pernah ngaji-ngaji itu santri, ngurusin kambing kiai, ngurusin kebun sawah kiai, nyupirin kiai. Dia mah ngehidmat aja ke kiai, ke pesantren, ke santri, ngehidmat, nggak pernah ngaji-ngaji. Tapi suatu saat disuruh pulang sama kiainya, udah pulang, kamu udah waktunya mukim, bahkan langsung dinikahin kan itu. Ini jodohnya nih, nikah masih anu, pulang kamu, karena masyarakat udah nunggu. Kata dia, saya mau ngapain pulang? Oh no, masyarakat udah nungguin, no, katanya udah dibikinin madrasah katanya di rumah lu katanya. Iya, mau ngapain saya pulang, masyarakat udah nunggu. Nah dia kan tahu diri gitu ya, ngaji kagak pernah, saya mau ngapain pulang di rumah katanya. Pulang, kata gurunya, pulang, orang guru yang nyuruh. Kalau santri udah hikmat begini nih, santri mau begitu tuh ya, kelebihannya tuh. Dia mah suruh kerja, suruh apa, nurut sama guru tuh santri. Termasuk suruh pulang, suruh ngajarin masyarakat, walaupun kagak bisa ngaji, kalau kata gurunya pulang. Sampai di rumah langsung gitu, suruh ngaji, suruh apa, udah lancar aja. Dikasih kitab apa aja udah kayak baca koran aja, udah kitab, udah kayak baca buku biasa. Padahal dia nggak pernah ngaji. Kok bisa? Nah itu disebut ilmu laduni, dia begitu ya. Kok bisa? Lah memang karena bukan bisa itu bukan karena dari ngaji, bukan, bisa mah dari Allah. Mau ngaji berpuluh-puluh tahun dia, kalau kata Allah belet mah belet aja kan begitu ya. Kagak ngaji, kalau kata Allah pinter mah pinter aja. Ini ya pemahaman tentang kudrat kemudian irodah gitu ya. Ya Allah, iya. Udah tawakal kita ya, tawakal aja, ya udah. Yakin kita ke situ. Ya, tugas saya menyariat, tugas saya mengikhtiar, hasilnya semua serahkan kepada Allah. Karena hasil urusan Allah. Wahdaniyah bil af'al salam kamun pasil. Di wahdaniyah kemarin udah kita pelajari ya. Hasil ranah Allah, bukan ranah kita. Nah termasuk ini nih, keinginan sekuat apapun kita, kalau Allah nggak pengen mau gimana? Allah tidak menghendaki mau gimana? Anak pengen jadi kiai, kalau nanti ujungnya di polisi mau gimana? Ya udah, emang Allah pengennya begitu. Kuliahnya mas sarjana hukum tapi pulang jadi punya toko gede, kagak nyambung. Padahal dia kuliah sarjana hukum, jadi lawyer dong, bukan jadi pengusaha kan gitu ya. Tapi emang Allah pengennya dia jadi pengusaha mau gimana? Ada lagi sekolahnya SD, mau jadi lurah, jadi apa ya, mau gimana itu mah ya udah kehendak Allah, mau gimana tuh, nggak bisa dilawan ya, irodat. Ya hal-hal kayak begitu masih aman, tapi kalau kayak kebaikan ini kita ngeri ya. Ngaji Allah nggak pengen kita ngaji, berjamaah Allah nggak pengen kita berjamaah, ya Allah ngeri. Jangan sampai maksudnya terjadi ke kita. Tapi ketika itu terjadi mau gimana? Ya udah gitu. Dan kita juga nggak usah usil. Jadi orang malas banget tuh, gua ajakin kagak mau ngaji-ngaji, ya nggak usah begitu juga. Ngajak aja, orang mau kagak mau jadi usilin. Lah emang Allah kehendaknya dia mau kagak ngaji kan gitu ya. Cuman Allah kan ngasih peluang, mau gak nih dikasih ladang pahala. Ladang pahala apa ya Allah? Ajakin tuh orang yang kagak mau ngaji, ajak ngaji.
Mau berangkat ya samper, jangan jalan dewekan aja sambil tungkul. Lihat kanan kiri, ada yang lagi duduk, lagi ngopi, ajakin ngaji, ajak ke musola. Males diajakin tiap minggu ge emang kagak datang-datang. Emang apa kagak datang? Emang ajakan kita bisa mempengaruhi kehendak Allah? Kagak bisa. Tugas kita mah ikhtiar ngajak, dan ikhtiar itu jadi ladang amal buat kita, kan begitu. Kan ada enteng kalau begini mah kan gitu ya. Iya. Pokoknya Mang Hasan setiap malam Kamis di grup woro-woro aja gitu. Ngaji gitu Pak RT kan gitu ya. Yang datangnya 3 nggak apa-apa. Padahal se-RT ada 100 orang kan gitu ya. 50 orang yang datangnya itu lagi itu enggak apa-apa. Sia-sia ajakan kita di grup ya kagak. Semuanya tertulis ada, itulah amal kita. Bahkan saya sering nyampein, semakin orang diajak kagak mau harus makin senang. Alhamdulillah kamu membuka peluang terus ladang amal buat saya. Andai kamu saya ajak langsung ikut, selesailah, habislah sudah ladang amal buat saya. Untuk setiap diajak kamu kagak mau, alhamdulillah. Cuman jangan kenceng bilang alhamdulillah. Gila lu, gua gak mau diajak ngaji lu malah senang. Bukan senang itunya, tapi senang kamu sudah membuat ladang amal buat saya. Itu mah obat buat hati kita, maksudnya bukan buat diomongin, nggak boleh. Urusan hakikat, urusan tauhid diomong-omong nggak boleh, karena akidah mah urusan hati. Anak kita nakal banget, bader banget, ngelawan mulu, wah udah segala cara, tapi anak begitu aja, alhamdulillah. Gua sholat tahajud mah kagak bisa, kali aja gua ke surga tong gara-gara nyuruh lu nasihatin lu tiap hari. Ini kali ladang amal gua ke surga sama lu tong. Alhamdulillah, makasih ya nak, kau telah jadi anak yang membangkang buat ayah. Cuma jangan diomongin ya, taruh anak kita lah edan. Bapak gua gara-gara ngaji sama Ustaz Yajid jadi begini. Gua kagak sholat malah senang kan. Makanya diomongin hal kayak urusan hati itu, biar kita nggak dongkol, biar kita nggak putus asa, biar kita nggak kecil hati dalam beramal, ya dalam beramal, dalam ikhtiar. Berobat udah kemana-mana ya Allah nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau ingat kesini makan, ya iyalah emang tugas saya kan berobat. Lagian dengan sabarnya saya menerima penyakit ini, mudah-mudahan jadi ladang amal buat saya. Sodakoh mah kayak orang-orang kagak bisa, saya mah ini kali ini yang bikin saya naik ke pintu surganya Allah, karena dengan sabarnya saya menerima penyakit darimu ya Allah. Gak apa-apa, gak disembuhin juga ya Allah, biarin, asal kasih sabar aja ke saya ya Allah. Jangan sampai udah mah sakit kita ngegerutu mulu, itu yang bahaya mah ya. Makanya kalau lagi sakit mah jangan doa kita sembuh, jangan sebetulnya mah. Bener, ngedoanya biar disabarkan aja, gitu aja kita minta ya Allah. Gak apa-apa lah urusan sembuh mah ya urusan Allah kan itu mah ya. Biarin ya Allah, mau sembuh sehari, seminggu, setahun, terserah deh itu mah. Yang penting selama saya sakit kasih sabar. Karena selama kita sabar menghadapi sakit kita, ujian kita kan terus pahala gitu ya Pak. Daripada sakit cuman semalaman, sakit gigi ngegerutu mulu nggak jadi apa-apa kan gitu. Mendingan sakit lama tapi kitanya sabar, itu yang menjadi ladang pahala buat kita. Gak usah kan doa pengen sembuh, gak usah, udah biarin terserah Allah udah sembuh. Berobat aja kita mau sembuh enggak usah dipinta-pinta itu ya. Gak usah. Nanti mau kita ngedoanya sabarkan, saya tambahin kesabaran. Robbana aprik alaina sobro. Aprik itu ditumpahin, itu kalimat Quran yang luar biasa itu ya. Kita diajarin ngedoa gitu ya, Robbana, wahai Tuhanku, aprik itu bukan dikucurin kayak keran, aprik mah air seember, air setoran ditumpahin sekaligus, aprik gitu. Bukan dialirin jadinya ya, ditumpahin ya aprik mah ya. Ditublekin kesabaran kepada saya gitu ya. Saking sabar teh sesuatu yang sangat mahal, yang sangat luar biasa. Jadi dikasihnya sama Allah jangan dikit-dikit ya Allah. Ini ujiannya juga kan dikit-dikit kita teh ya. Oh lagi datang ujian teh, masya Allah. Makanya kesabaran juga harus tublekin gitu. Karena kalau cuma dikasih dikit-dikit harus kayak sabar gitu. Makanya ini doa luar biasa. Aprik alaina sobro. Dah anak lawan mulu, usaha sulit kan itu, badan meriang mulu kan, tetangga
kagak julid. Itu kalau lagi dapat ujian kita tuh begitu itu ya. Kagak satu-satu Allah ujian. Laki mancing mulu, bini kagak pulang-pulang. Udah. Itu ujian kalau udah datang begitu itu ya. Tapi biarin laki saya mau mancing nggak apa-apa ya Allah. Biarin, nggak usah didoain ini dapat hidayah, nggak usah, udah biarin mancing dah Mbak, nggak apa-apa ya. Ting saya tambahin kesabaran aja ya Allah. Biar saya sabar, ini punya laki udah kayak gini ya Allah. Pulang minta kopi, minta ini, kemudian mancing mulu. Punya bini nggak bener, udah biarin. Gak usah doain, gak usah, sabarkan aja saya Allah, biar saya bisa nerima ini punya bini muda kayak gini. Ini kali ini tiket ke surga saya ini harus punya bini muda kayak gini, udah biarin gitu. Nah, doanya sabarin aja. Bocah bader banget, nggak apa-apa udah ya Allah, udah biarin. Saya menerima banget ini dikasih anak muda kayak gini. Emang ini saya mah bisanya kali amal saya dari sini, udah biarin. Berat banget. Nggak sampai. Yang ada mah enak nih, asam lambung tambah naik yang ada. Bukan biarin ya, mantap lu kesana lo. Musingin gua doang lo, bikin naik darah gua doang lo. Aduh. Ya, tapi teorinya udah ada, mudah pelan-pelan aja ya. Ini gue ngomong begini bukan saya bisa, sama ya. Kita belajar bareng-bareng ya Allah ya. Itu kayak di pesantren, Masya Allah, itu kan ngurusin santri ya Allah. Bapak ngurusin anak, paling banyak anak berapa? 5 palingan itu ya. Nah, santri misalnya kalau saya 20, 30 itu, dengan berbagai karakter dan watak itu bocah yang berbeda-beda kan itu ya. Ya Allah, kalau nggak ingat sama ginian nih kita nih ngaji kayak begini, udah lu pada kesono lu santri kan itu. Belum santri yang tua-tua, di saya mah ada santri tua-tua, di saya mah. Bapak nih tua-tua ya, main pesantren kesono aja gitu. Jarang ya pesantren yang terima tua-tua ya, di saya mah ada. Ini udah 2 nih sekarang, santri tua, 3, udah 3. Ada bapak ada. Yang umuran 60, umuran 65 ada di saya. Santri. Kemarin dia udah ditawarin lagi, katanya entar dulu. Ini yang 3 dia belum kondusif soalnya dia. Nah kalau udah 3 bisa saya tanganin, bolehlah tambah lain. Kan ya beda lah yang anak-anak sama yang tua mau kan gitu ya. Ya artinya, ya gitu Allah nawarin ladang amal ke makhluk, ke hambanya beda-beda gitu ya. Dan pastinya sesuai kemampuan masing-masing. Saya beda semua lah bedanya. Cuman semua itu artinya ladang amal ya sama aja pada dasarnya. Pak Haji Jagus bagian ngurusin usaha segala macem, ya gak bakalan sama lah sama kita kan gitu ya. Tantangannya kali di kantor apa kan wah kan gitu ya. Tapi pada dasarnya sama-sama ladang amal. Bisa nggak kamu bermanfaat di sektor ini kan gitu ya. Yang usaha, yang jadi ustaz sama pada dasarnya. Tapi ketika Allah ngasih kadang nggak satu-satu itu ujiannya gitu ya. Kadang ini belum beres, datangin lagi belum beres. Maka ya udah doanya udah itu aja. Robbana abrik alaina, tambahin sabaran aja ya Allah. Biarin bentuk ujiannya mau ditambahin itu nggak apa-apa. Itu haknya Allah kan. Kita kagak mau kalau udah mau datang mau gimana? Itu ya Allah kagak ngimpi kagak apa. Kenapa ada aki-aki mau pesantren ke saya kan gitu ya. Pesantren di Bekasi cuma 1 kan banyak, yayasan banyak kan. Kenapa dibawa ke saya? Kan nggak ada takdir yang kebetulan, nggak ada. Karena dibawa kepada kamu, Allah yakin kamu kuat, kamu bisa, kamu mampu, terima. Kata Allah begitu. Mau kagak gitu doang Allah. Nggak mungkin lah kita menawarkan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, nggak mungkin. Kayak ke anak kita. Setiap ngasih tugas ya pasti kita tahu banget ini mah anak gue yang begini nih kerja disesuaikan. Itu kita ke anak. Apalagi Allah Sang Kholik yang menciptakan kita luar dalam, yang mau tahu kemampuan dan keterbatasan kita, pasti udah disesuaikan banget. Apapun yang disodorkan kepada kita udah dengan kemampuannya kita, udah pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah menuntut sesuatu di luar kemampuan kita, nggak pernah. Nggak usah model kayak kita
ngimpi-ngimpi sholat pengen kayak Sayyidina Ali, nggak usah, udah kayak gitu. Yang dicabut tumbak agak kerasa gitu ya. Jangan ngimpi kayak gitu. Gimana ya sholat kayak Sayyidina Ali cabut tumbak kan ya, lagi perang kena tumbak tapi kagak kerasa kan gitu ya. Kita mau digigit nyamuk aja grete-gretean kan gitu ya. Terus kita akhirnya ngeluh, ini sholat gua model kayak begini diterima apa kagak kan gitu ya. Yang abis Allahu Akbar langsung ingat segala-gala kan gitu ya. Yang kadang rokaat ini 3 apa 4 kan gitu ya. Ini sholat kita model ini diterima apa kagak diterima. Khusyuk nggak khusyuk. Kenapa? Segitu kemampuannya kata Allah. Khusyuk kamu masih gitu udah gak usah ngahayal pengen, udah segitu aja, sholat aja udah begitu, ngelamun terus sholat. Emang udah segitu bagusnya kita, udah segitu bagusnya kita, karena Allah nggak pernah menuntut di luar kemampuan hamba. Nanti di akhirat, Mang Hasan udah nggak diterima sholat Mang Hasan mah, apaan sholat begitu mulu katanya. Nih sholat yang diterima mah kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, nggak bakal dibanding begitu, nggak bakal. Udah keren banget Mang Hasan, sholat Mang Hasan tuh surganya juga tuh keren banget, diterima. Sodako kita, ngaji kita, semua jangan pernah berkecil hati kepada setiap tugas yang Allah berikan. Laksanakan saja semampu kita, biqadri imkan, semampu kita. Dalam masalah apapun, upayakan aja semampu kita. Selebihnya serahkan kepada Allah dan yakini Allah nggak pernah menyia-nyiakan jerih payah hambanya. Innallaha la nudi'u ajrol muhsinin. Allah itu sang pengapresiasi. Allah teh beda sama kita mah susah mengapresiasi sesuatu teh susah, kita gengsi, kita nggak mau nyebut pinter, nyebut ini ke orang teh kita nggak mau kan gitu ya. Allah mah masya Allah nggak pernah, sekecil apapun jerih payah kinerja kita diapresiasi, ditulis dan ada balasannya. Dan gak usah kecil hati dengan setiap ibadah yang kita lakukan, segitu mampunya dan pasti itu yang bakal diterima Allah. Harus yakin ke situ, jangan ragu-ragu. Karena kalau gak beginiin, kita minder jadinya. Jadi mulu gitu ya. Tapi kalau kita ini mau, oh iya, nanti ada besok mati tingkatin biar gitu jadinya. Karena optimis kitanya, gede hati kita. Ya kayak tadi kan, kalau misalnya berobat kagak sembuh-sembuh kan, kalau nggak mati ini kita udah dah mati dah kan gitu jadinya. Tapi kalau ini oh ya udah terus berobat kan, ketika kita maksimalin berobat mah tadi la nudi'u ajrul muhsinin, Allah nggak pernah menyia-nyiakan jerih payah hambanya, diapresiasi sama Allah. Wah ini luar biasa nih, Hasan berobat mulu padahal udah bertahun-tahun, tapi semangatnya nggak kendor-kendor, udah gua kasih sembuh sama Allah. Tapi kalau yang ya udah itu mah nggak sembuh karena udah males, udah putus asa, udah pesimis, nggak optimis jadinya. Itu setelah memahami ini supaya tumbuh jiwa-jiwa semacam itu maksudnya gitu. Sampai nomor 2, insya Allah nanti kita lanjutkan nomor 3, tidak diperintah dan tidak dikehendaki. Mudah-mudahan